Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al hadis as-sabi'u wal ishrun. Hadis ke-27 tentang al-birru wal ismu. Ya, tentang al-birru wal ismu. Anin Nawasi ibni Sam'an radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al birru husnul khuluq. Al birru husnul khuluq. Apa al birru itu? Ya, taat. Taat itu adalah akhlak yang baik. Ya. Wal ismu mahaka fi nafsika. Apa yang rasa nggak enak dalam dirimu, mahaka, sesuatu yang tidak enak fi nafsika di dalam dirimu. Wa karihta an yattala'a alaihin nasu, dan tidak suka dilihat orang. Kalau dia merasa nggak enak melakukan sesuatu dan ditutupi orang supaya tidak tahu, itu namanya dosa. Kalau orang ada iman, ketika dia berbuat dosa itu rasanya itu. Kalau enggak imannya udah redup, ya enggak ada rasanya. Ya. Jadi gampang aja seorang mukmin untuk mengetahui dosa itu apa. Mahaka fi nafsika, apa yang enggak enak di dalam dirimu, ya, yang menggelisahkanmu dan tidak suka dilihat oleh orang. Ya, orang kan habis maksiat, ya besoknya ya dia sembunyiin, ya nggak mungkin dipublikasiin. Kalau maksiat dipublikasikan, wah itu sudah, ya bukan manusia lagi, iblis gitu. Nah, yang ingin diterangkan di sini al birru husnul khuluq. Kenapa dikatakan bahwa taat itu husnul khuluq? Ya. Kenapa al-birru husnul khuluq? Padahal di Al-Quran yang namanya al-birru itu banyak sekali. Ya. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya taat itu bukan sholat ngadep ngulon ngadep ngetan, katanya gitu kan. Dulu sholat itu kan ngadep ngetan, ya, kemudian ngadep ngulon gitu. Apa sebelumnya ngadep ngulon, ya? Ngadep ngulon tuh ke Baitul Maqdis, baru disuruh ke Ka'bah ngadep ngetan. Kalau kita makan Ka'bah di kulon gitu. Artinya albir, taat itu bukan menghadapkan muka, bukan menghadapkan muka, bukan. Tetapi taat itu kata Allah, man amana billah, yang percaya kepada Allah, wa bil yaumil akhir wal malaika wal kitab wa atal mala ala hubbihi. Ya, apa atal mala ala hubbihi? Ngasih orang yang paling dia suka. Kalau ngasih yang udah basi-basi mah ya bukan bir itu, ya. Yang udah busuk-busuk dikasih orang, ya itu, ya, kelihatannya baik tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya di dalam memberi gitu. Kemudian bukan hanya itu, zawil kurba, dia dahulukan kerabat dekatnya, yang paling dekat paling dulu diutamain. Itu namanya bir, ya, bukan ya paling dekat paling terakhir gitu, ya. Nah ini apa, tidak bir, bukan termasuk ke dalam taat. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, miskin, wabni sabil. Ini yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat berapa itu?
177 itu artinya Allah sendiri memberikan definisi albir itu apa. Tapi kenapa Nabi mengatakan albirru husnul khuluq? Nah, ada seorang ulama namanya Ibn Daqiqil Id. Beliau mengatakan albirru husnul khuluq itu seperti al-hajju Arafah. Jadi biangnya haji Arafah, biangnya bir itu adalah akhlak yang baik. Ya. Artinya bahwa kalau nggak ada akhlak yang baik, perbuatan bir yang lain itu ya tidak betul. Ya tidak sempurna lah kalau tidak ingin dibilang tidak betul. Ya. Karena mereka orang-orang sufi ketika berbicara di kalangan mereka itu sudah tidak betul, tapi ketika bicara ke kalangan awam tidak sempurna katanya. Ya. Seperti ulama kita mengartikan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai. Tidak sempurna ya, iman seseorang. Padahal di situ nggak ada kalimat sempurna, nggak ada. Ya, la yu'minu. Ya. Ya. La kemudian kalimat yu'minu fi'il mudhari. Gitu. Artinya bahwa upaya iman yang diupayakan sehari-hari nggak dapat. Itulah yu'minu. Kecuali kalau pakai isim la mu'mina, memang di imannya dinafikan, tapi la yu'minu beriman, tetapi tidak dapat imannya. Habis iman nggak iman lagi, iman nggak iman lagi, iman nggak iman lagi. Maka kata Nabi, mau dapat iman, cintai aku lebih dari semuanya. Jadi ambil cinta Nabi baru dapat iman semuanya. Sama dengan kalimat albirru husnul khuluq. Ini sama dengan al-hajju Arafah. Kan kita kalau pergi haji bukan Arafah doang, ada Muzdalifah, ada Mina, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada, ada, tetapi intinya ya, di Arafah. Kalau enggak ke Arafah enggak haji. Artinya kalau tidak ada akhlaknya, biar berbuat baik apa ge tidak sempurna. Kalau pahala mah dapat orang tawaf. Misalnya kita pergi haji enggak di Arafah, terus tawaf dapat begitu. Nah, ini maksudnya albirru husnul khuluq. Nah, sedangkan husnul husnul khuluq itu sendiri adalah ya, kalau definisi Daqiq al-Id itu al-insaf fil muamalah katanya. Ketika bergaul dengan orang dia netral. Ya, tidak fanatik kepada dirinya, juga tidak fanatik kepada kelompoknya, tidak fanatik kepada kelompok tertentu. Ya, kalau diterangkan husnul khuluq ya akhlak-akhlak yang bagus. Ya, akhlak-akhlak yang bagus. Sifat siddiq misalnya. Kemudian ikhlas, kemudian sabar dan ridha dan seterusnya itu. Tetapi dikatakan husnul khuluq artinya orang akhlaknya sudah bagus, maka yang dilihat adalah perilakunya. Ya, karena dikatakan al birru husnul khuluq. Bir ini perilaku sudah. Bir ini perilaku taat, cuman intinya adalah akhlak yang bagus. Artinya kita ketika melakukan ketaatan belum punya akhlak, maka perbuatan kita untuk dapetin akhlak. Gitu. Kalau udah dapat akhlak, kita baru sadar bahwa perbuatan baik yang udah kita lakukan kemarin, yang berat banget, yang susah banget, ya, begitu udah dapat akhlak kok enteng, gitu. Kalau udah dapat enteng, kenapa? Karena bajunya pas. Loh, kalau orang gemuk XXL dikasih baju MSS, kira-kira bagaimana tuh? Metot-metot gitu. Nggak ada baju yang paling pas untuk fitrah rohani. Ya, rohani itu kan nur, cahaya, fitrah di dalam tubuh ini. Kalau di situ ada akhlak mulia, penampilan kan berarti baju. Apa yang paling pas? Yaitu ajaran Islam itu syariat, sholat, puasa, zakat misalnya, haji,
tadi al-insaf fil muamalah wal adl, ya, apa fil qarar misalnya. Wah, artinya perilakunya yang diajarkan oleh Al-Quran itu bajudiah. Contoh sahabat dulu di Mekah kan dididik rohaninya itu. Sahabat kan di Mekah itu dididik rohaninya. Terakhir sahabat itu mendapat, ya, satu pilihan saja, ngikut Nabi apa kagak. Itu hijrah ke Madinah. Yang dikatakan bahwa hijrah itu ilallahi wa rasulih, bukan ilal mal, bukan ilal mar'ah. Yuk ke Madinah, tetapi ya kan ninggalkan itu. Nah, maka orang semua ninggalin para sahabat itu. Ninggalin apa? Ninggalin, ada yang ninggalin bini, ada yang ninggalin anak, ada yang ninggalin rumah, ninggalin bantal, ninggalin tokonya, ninggalin kampungnya, ninggalin keluarganya demi mengikut Nabi. Jadi terang dia udah ngikut Nabi. Ya, udah hijrah, artinya udah lillah, udah betul. Nah, disitulah Allah turunkan akhlak. Nah, setelah Allah turunkan akhlak, baru diperintahkan syariat. Itu kayak syariat itu ketika datang kayak sesuatu yang dirindukan. Kan dulu orang minum masih minum, sholat masih minum khamr di Madinah itu, sholat masih minum khamr. Ya karena belum ada hukumnya, belum diharamkan. Mau sembahyang itu masih nenggak dulu, minum sholat. Nah, begitu waktu minum turun ayat diharamkannya khamr. Ada yang baru megang dibuang, ada yang udah di bibir dibuang, ada yang udah di kolom-kolom di mulut, yang separuh udah ketelen, sisanya dibuang. Ya. Kenapa? Pas ini perintah ama fitrahnya. Ya, karena sahabat itu dibentuk oleh Nabi rohani dulu, bukan zohirnya dulu. Kalau kita makan beranak udah sholat, zohirnya dulu, batinnya kemana-mana. Ya, makanya mudah mengaku baik orang itu karena ya batinnya nggak terbentuk. Kalau terbentuk batinnya dan menjadi wilayah Allah, maka ya, dia akan melihat bahwa semua itu dari Allah, bukan dia. Itu. Nah, kita mah baru gede udah suruh sholat, suruh puasa. Bocah kecil 7 tahun suruh puasa, katanya ngebiasain. Kan memang secara pikir nggak ada hukumnya, ngebiasain. Bener, agamanya biasa sampai tua, ya. Tidak betul-betul memahami ilmunya, tidak betul-betul membetulkan hatinya di dalam beribadah. Ya, karena kalau kita lihat Al-Quran, hadis dan kitab-kitab ulama, ya, ya, tidak semudah kebiasaan dalam beribadah. Ngajinya berhenti lagi, udah tua katanya ngaji. Lah belum ngaji belum apa, udah tua baik. Ya. Nah, ini namanya albirru husnul khuluq. Wal ismu. Nah, kalau sudah ada husnul khuluq bir, maka ketika dia berdosa, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas, ya. Dan baru coba zaman Nabi. Zaman Nabi orang berzina itu ya kan namanya nafsu. Lah ngelihat perempuannya ada berzina. Habis berzina sadar, itu lari ke rumah Nabi, ya, dan dia mengatakan, ya Rasulullah, tahirni, sucikan saya. Itu kan ya, dia merasa nggak enak, ya. Itu. Tetapi kemudian dia taubat. Ya. Nah, kenapa orang ketika berbuat itu terus tobat, itu karena ada akhlak tadi, husnul khuluq itu. Kalau nggak ada, nggak suruh tobat nggak mau. Ya. Ya. Misalnya disuruh tobat, ngapa sih emang nggak ngapa-ngapa katanya gitu. Nah, ini apalagi dosa-dosa kecil, ya udah lewat aja, karena merasa dia udah punya amal yang gede-gede, gitu. Nah, gua qiyamul lail, gua kalau orang kaya gua sedekah gua banyak. Ya, tidak. Wa an Wabisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'ta tas'alu anil bir. Dari sahabat Wabisah berkata, aku datang kepada Rasulullah. Rasulullah berkata terus, ji'ta tas'alu anil bir. Kamu ya yang datang nanyain apa itu bir? Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Qala istabta qalbak.
Ya, apa istabta qalbak? Dengar apa kata hatimu, mintai fatwa kepada hatimu. Kenapa? Albirru manitma'anna ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Karena bir itu artinya perbuatan taat itu sesuatu yang menenteramkan hati, jiwa, dan menenteramkan hati, ya, menenteramkan zahir dan menenteramkan batin. Zahirnya ngikut syariah, batinnya ngikut hakikat akhlak. Wal ismu mahaka, sebaliknya, seolah-olah ini hadis ini menerangkan tentang al birru wal ismu, ya, taat dan dosa. Jadi taat itu, ya, Nabi menjawabnya bukannya asal berbuat saja. Kalau asal berbuat mah dari kecil emang udah berbuat. Kita nggak bisa ngelihat orang gitu, wah rajin ibadahnya, rajin ngajinya, ya. Ibu-ibu kan ngaji nggak berhenti, ya, maulid aja tiap hari, kayak minum obat sehari 3 kali. Apakah cukup itu untuk menunjukkan bahwa itu bir? Tidak. Husnul khuluq kata Nabi, ada adabnya tidak? Itu. Nah kalau udah ngerasa bahwa dia berbuat salah, enggak tentrem, berarti nggak ada akhlaknya. Jadi amal perbuatan yang dilakukan itu tradisi, takalid. Udah ngegelinding, ngegelundur, ngegelinding apa ngegeluntur, udah begitu emang dari kecil sembayang, dari kecil yang pergi ngeleos kayak kedebong kanyut di kali udah biasa. Tidak mesti, bukan kedebong, kita ini manusia, ada ruhnya, ya, ada husnul khuluqnya, ada hakikatnya, ya. Kayak maulid kan udah nggak ada ruhnya, kebanyakannya, ya. Udah kayak apa, udah kayak orang kriaan, ya. Itu karena udah biasa banget, ya. Udah apa ya, kayak sembayang kan, sembayang dari kecil gua sampai gede gini sembayang be udah ijazah, ya. Nah itu mungkin yang dimaksud oleh kiai dulu di sini, sholat sesolatan katanya gitu, ya, karena ada hakikatnya dan itu dirasakan oleh yang bersangkutan. Jiwa raganya tentram nggak ketika melakukan ketaatan? Artinya matma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalb. Dia raba-raba secara syariat udah pas belum, secara hakikat nih udah pas belum, itu. Nah Nabi kan menjelaskan inti bir husnul khuluq dan diterjemahkannya matma'annat ilaihin nafas, tentram. Maka ada dari hadis ini seorang ulama sufi mengatakan begini, kalau kamu sudah meyakini bahwa yang kamu lakukan sesuai dengan syariah secara zahir, pas, dan kamu sudah memastikan tentram, artinya tentram itu udah merasa pas, dia merasakan bahwa secara hati dia tidak melanggar akhlak, ya, maka jangan hiraukan orang lain, katanya begitu. Terkadang kan orang membetulkan diri karena ditegur orang, gitu. Nah ketika orang yang membetulkannya tidak sesuai dengan syariah, ya, maka orang akhirnya ittirab, kacau. Tetapi bir itu syariatnya tahu, hakikatnya tahu, itu intinya. Maka disimpulkan di dalam husnul khuluq, akhlak yang baik. Di sebaliknya dosa mahaka fil nafsi wa taraddada fis sadri, yang enggak enak di dalam jiwa ini dan ragu di dada. Wa in abtakan nasu wa aftau, meskipun orang berfatwa kepadamu, artinya meskipun orang ngomong begini begitu, kalau kamu sudah memastikan secara syariat dan hakikat, maka itu yang benar, bukan omongan orang yang benar. Nah tadi, karena orang kebanyakan terpengaruh dengan omongan orang, ya, itu bukan bir. Maka kata Nabi ketika ditanya, kamu yang nanya tentang albir, iya ya Rasulullah, istabti qalbak,
tanya hatimu. Kalau secara letternya, kamu minta fatwa kepada hatimu. Kalau ada hatinya. Kenapa? Karena albirru manit ma'annat ilaihin nafsu wat ma'anna ilaihil qalbu. Di Al-Quran bir itu man amana billahi wal yawmil akhir bla 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 bla, itu kan ilmu semua. Ya, percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab-kitab, dan berbuat baik kepada orang, itu kan ilmu semua. Tahu dari mana? Ya. Itu. Nah, maka Nabi mengatakan intinya adalah melakukan semua itu adalah hakikat akhlak yang baik itu. Nah, kalau kamu memang punya bir, tanya di hatimu, istabti qalbak. Atau dengan kata lain begini, terkadang memang manusia pun semua secara umum Allah akan memberikan satu kebenaran yang orang menyebutnya di hati yang paling dalam. Ya, misalnya perempuan nih, seorang gadis ada yang ngelamar, orangnya kaya, ya, ngelamar juga bawa kereta. Ya, dia bikin jalanannya sampai ke situ. Nah, kemudian seorang yang hatinya atau bukan, ini tidak bicara orang yang hatinya bersih, orang umum lah, ya secara umum orang begitu. Kalau dia ada iman, mesti ada di dalam hati yang paling dalam, orang kagak bener kali ini ya, kan gitu. Tapi karena kereta bisa depan rumah, ya terpengaruh dengan kereta di depan rumah tuh. Keretanya kereta cepat lagi 2 jam ke Bandung. Akhirnya nerima. Begitu udah nikah ternyata bener. Terus kata perempuan, dulu juga kata hati saya yang paling dalam tuh, ya kayaknya orang jelek. Kereta sampai depan rumah sih gitu. Udah gitu emaknya ngomel lagi, terima neng, mau ngapain lagi loh, mau makan cinta katanya misalnya begitu. Nah, tetapi tetap suara Allah di dalam itu, itulah husnul khuluq. Sebetulnya akhlak itu semua manusia ada, cuman ketutupan itu saja. Karena akhlak itu nur. Ya, akhlak itu adalah kehadiran Allah dalam diri manusia. Ya, cuman ketutupan. Maka untuk nyarinya Allah kasih syariat, tuh laksanain dulu perintah saya, tapi laksanakannya untuk saya, jangan untuk yang lain. Baru saya kasih ya, husnul khuluq tadi itu. Makanya Nabi SAW adalah jelmaan. Ya. Sekarang kita lihat, ada dalam hadis kata Nabi, kalau sifat sabar satu saja, sifat sabar satu, ini sifat kan? Kata Nabi sifat sabar nih satu, diubah. Bentuknya bukan sebuah sifat dan cahaya, bentuknya berupa orang. Itu orangnya lembut, baik, pemaaf. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa sabar adalah biang akhlak. Gitu. Kalau orang sufi, sidik biang akhlak itu. Ya, tapi kelompoknya Imam Ibn Taimiyah, kelompoknya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan bahwa sabar itu biang akhlak. Tetapi secara praktik ya ternyata sidik, karena sabar itu keluar dari sidik gitu. Nah itu biang akhlak. Kata Nabi sabar saja satu tuh, diubah bentuknya bukan berupa sifat tetapi berupa fisik orang. Itu orangnya baik. Nah sedangkan Nabi ribuan sifat akhlak yang bagus 100% itu menjelma pada diri Nabi tuh. Pandangan Nabi, mulut Nabi, telinga Nabi, tangan Nabi, kaki Nabi, perut Nabi, ya, kepala Nabi, itu semua menunjukkan akhlak. Ya, ya menunjukkan akhlak. Sampai orang-orang itu menulis bagaimana Nabi dalam rumah. Sampai pengen tahu bagaimana Nabi tidur sama bininya. Bagaimana Nabi habis tidur kemudian mandi. Mandinya bagaimana di berdua-dua. Ya, sampai duduknya, minumnya, cara narot tangannya kalau berdiri, cara narot tangannya kalau duduk, hatta senyumnya itu ditulis dan ditiru oleh orang-orang soleh. Ya, ya kenapa? Karena itu sebetulnya kalau ada akhlak di dalam muncul sendiri, nggak kudu lihat kitabnya. Nah kita karena nggak punya, paling nggak ngelihat kitabnya. Ya.
Idza lam yajid falyatawajad katanya. Kalau belum punya, ya biasakan punya. Gitu. Nah, ini kita sering mendapat komen kadang-kadang dari masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Ketika anak muda mau menjadi soleh, kata orang-orang tuanya, udah lu jangan soleh-soleh amat sih, gitu. Ntar lu nggak soleh katanya gitu. Itu sering kita dengar di masyarakat di mana-mana begitu. Tidak mendapat dukungan untuk menjadi orang yang ahlil bir, ya, yang berakhlak baik. Ya. Kenapa komennya begitu? Karena dia begitu, gitu. Kalau dia nggak begitu, ya nggak begitu. Ya. Nah itu maksud dari Nabi albir husnul khuluq, bahwa bir itu intinya, ini bicara tentang intinya. Misalnya nanti kita baca ini lalu ngebaca kitab-kitab lain, bahkan ada di Al-Quran kalimat bir itu adalah semuanya amal. Kenapa ini hadis ini? Ya, bir itu adalah akhlak. Ini intinya, seperti al-hajju arafatun, seperti haji itu arafah. Nah yang terakhir, jadi kandungan hadis ini dua, tentang albir wal isim. Albir wal isim. Bir adalah berakhlak baik, isim adalah tidak suka dilihat orang perbuatannya. Itu adalah ism, itu adalah dosa. Dan banyak sekali kalau kita mau ambil dari hadis ini, itu banyak sekali bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita, orang apabila mau melakukan amal hendaklah koreksi dirinya. Ya, amal itu ada nggak di dalam dirinya? Ya, sama juga orang kalau dipuji oleh orang baik, koreksi juga dirinya. Wah, dia mah orang soleh, dia mah orang taat, dia mah orang amanah. Nah itu orang, kita kok ngelihat diri kita bener nggak? Gitu. Jangan kata orang. Gitu. Kata Mama Dedek, ya nggak boleh kata orang ya. Ya. Kemudian jauhkan amal-amal yang ketika kita melakukannya iman kita menolak. Tapi kalau udah kebiasaan melakukan keburukan, iman ditolak, nggak taubat, akhirnya udah rasanya hilang, udah baal, begitu. Nah maka apabila ada suara hati kita itu suara iman, salah, cepat-cepat kembali kepada kebenaran. Itu teguran malaikat. Nah kalau orang ditegur sama malaikat, kan yang artinya kan di dalam diri kita ini ada bisikan ya. Pertama bisikan nafsu, bisikan setan, bisikan malaikat, dan bisikan Allah. Orang tahu baik buruk, tahu itu karena ada akalnya memahami ini baik ini buruk. Tetapi ketika melakukan itu diriungi oleh berbagai bisikan. Yang paling dekat sama kita nafsu dan setan. Karena nafsu itu dari diri kita sendiri. Ya, nafsu bisik begini, enggak. Setan datang, enggak. Gitu. Malaikat datang, enggak juga. Nah seperti ini habis ngaji nih. Misalnya habis ngaji diterangin bahwasanya ibadah kudu khusyuk. Coba usahakan untuk qiyamul lail. Faedahnya bla bla bla, membaca selawat Nabi bla bla bla. Ngaji tuh. Wah, pas besok datang bisikan ke dalam hati kita, pengen ngamalin selawat, pengen malam bangun, itu malaikat yang bisikin. Lah kalau orang diladenin, purik malaikatnya. Nah, begitu sore-sore dia bangun, apa dia berpikir, ya Allah, ya mohon ya Allah bangunin saya jam 3 karena saya mau qiyamul lail. Jam 3 dibangunin oleh malaikat. Begitu dibangunin cuman matiin beker alarm doang, tidur lagi. Sampai 3 kali malaikat melakukan itu, besoknya seolah-olah bodoh amat. Ya. Itu namanya khianat kepada bisikan hati. Nah lama-lama yang gak ada yang bisik lagi udah. Maka berbuat baik juga bisikannya nafsu dan syaitan. Akhirnya itu. Ya, bukan bisikan Allah dan malaikat. Malaikat berdasarkan ilmu, bisikan Allah berdasarkan hakikat. Kalau enggak, ya udah. Ya. Berbuat baik bisikan setan, bisikan nafsu. Baik semuanya perbuatannya, tapi sudah nafsu dan syaitan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.